Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Amanda dari Peminatan Epidemiologi 2020. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain studi observasional, yaitu desain studi cross-seksional, case control, dan juga cohort. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu apa itu desain studi observasional ya. Untuk desain studi observasional itu sendiri merupakan desain studi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti, di mana salah satu contohnya itu desain studi cross-seksional, desain studi case control, dan juga desain studi cohort. Selanjutnya, di sini kita akan membahas ketiga desain studi ini, di mana yang pertama itu ada desain studi cross-seksional. Untuk desain studi cross-seksional ini sendiri memiliki pengertian yaitu studi yang digunakan untuk meneliti sekaligus suatu faktor pajanan atau exposure dan sebuah penyakit atau masalah kesehatan yaitu outcome tanpa arah atau dimensi penyelidikan tertentu. Jadi, untuk faktor pajanan atau exposure-nya dan juga outcome-nya itu diteliti sekaligus ataupun secara bersamaan. Nah, biasanya studi ini juga disebut dengan studi prevalensi yang dapat digunakan dalam kebijakan publik ataupun kebijakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada contoh dari desain studi cross-seksional ini. Yang pertama ada sensus penduduk. Untuk sensus penduduk ini sendiri biasanya dilakukan oleh BPS. Lalu ada survei seperti SDKI, SKLT. Lalu selanjutnya ada desain cross-seksional dengan unit agregat observasi yang kita kenal dengan desain ekologi. Lalu ada data cross-seksional dengan unit individu atau yang disebut dengan survei. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke contoh aplikatif jurnal untuk desain studi cross-seksional. Di sini artikel yang kita gunakan itu berjudul Cross-sectional Study on Prevalence and Risk Factors for Falls Among the Elderly in Communities of Guangdong Province, China. Untuk penulisnya sendiri yaitu ditulis oleh Xia Zilin DKK pada tahun 2022. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang digunakan pada artikel ini. Untuk desain studinya sendiri yaitu menggunakan desain studi cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di beberapa komunitas di Provinsi Guangdong. Data diambil juga selama 12 bulan ke belakang dan berasal dari survei tahun 2019. Untuk populasinya yaitu penduduk Provinsi Guangdong yang terdaftar di program CDC untuk lanjut usia. Sampelnya sendiri terdiri dari kriteria inklusi yaitu berupa orang dengan usia lebih dari 60 tahun yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Guangdong lebih dari 1 tahun. Di sini juga untuk kriteria eksklusi yaitu penduduk yang sedang tidak berada di Guangdong selama penelitian dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik. Di mana metode pengambilan sampelnya yang digunakan adalah metode multistage cluster sampling dan dapat diambil sebanyak 5.374 total sampel. Untuk exposure dan outcome, exposure-nya itu terdiri dari usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, sedangkan outcome yaitu kejadian jatuh. Di sini juga kita melakukan perhitungan besar sampel, di mana diketahui dulu kita menggunakan variabel independennya itu adalah jenis kelamin, dan juga variabel dependennya itu adalah kejadian jatuh. Nah, di sini kita mengambil P1-nya itu kita ambil dari sini ya teman-teman. Nah, sebesar 0,84 atau 8,4%. Untuk P2-nya kita ambil dari sini sebesar 0,147. Lalu didapatkan perhitungan besar sampel setelah kita masukkan ke dalam rumus sebesar 539 sampel. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu dapat teman-teman lihat yaitu besar sampel yang dibutuhkan untuk mencari hubungan antara jenis kelamin dan kejadian jatuh yaitu minimal sebanyak 539 sampel. Nah, setelah kita membahas desain studi cross-seksional tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain studi case control atau yang lebih dikenal dengan desain studi kasus kontrol. Untuk desain studi kasus kontrol ini sendiri merupakan
Desain studi ataupun studi yang membandingkan terjadinya kemungkinan penyebab dalam kasus dan juga kontrol, di mana disebut juga studi retrospektif karena peneliti melihat ke belakang ataupun melihat ke masa lalu untuk mengetahui apa saja kemungkinan penyebab dari suatu penyakit yang sedang diteliti. Studi kasus kontrol dimulai dengan mengidentifikasi individu yang telah mengalami kasus atau penyakit, dan juga studi ini kemudian akan dilanjutkan dengan memilih serangkaian individu dari populasi sumber yang sama yang memunculkan kasus tapi belum mengalami penyakit, di mana individu tersebut adalah kontrol. Berikut merupakan gambaran dari desain studi case control sendiri, di mana di sini awal mula dari penelitian dilakukan, jadi akan dibagi menjadi kelompok yang kasus, yaitu di sini kita lihat kelompok kasus itu merupakan kelompok dengan penyakit yang akan kita teliti. Lalu di sini grup pembandingnya yaitu kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mengalami penyakit yang diteliti. Lalu kita mundur ke belakang, kita melihat ke masa lalu ataupun riwayat. Di sini kita lihat kira-kira apa saja penyebab dari kejadian penyakit yang diteliti tersebut. Nah, untuk pengambilan sampel ataupun pengambilan populasi itu, kelompok kontrol dan kelompok kasus sendiri harus berasal dari populasi yang sama. Misalnya, case control ini dilakukan di rumah sakit, maka untuk kelompok kasus itu diambil dari populasi yang sakit yang berada di rumah sakit, dan begitupun kelompok kontrol, yaitu merupakan pasien yang berada di rumah sakit juga, namun tidak mengalami penyakit yang diteliti. Selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari desain studi case control ini sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, berguna untuk meneliti masalah kesehatan yang jarang terjadi di masyarakat atau penyakit langka. Biasanya penyakit yang diteliti di case control ini sendiri memang langka, seperti misalnya kanker ataupun penyakit lainnya. Biasanya penyakit langka ini juga syaratnya itu hanya terjadi 5% dari total populasi. Selanjutnya, kelebihannya juga berguna untuk mempelajari karakteristik berbagai faktor risiko yang potensial pada masalah kesehatan yang diteliti. Jadi karena memang penelitian ini bersifat ke masa lalu, jadi kita dapat mengidentifikasi apa saja penyebab dari suatu penyakit yang diteliti tersebut. Lalu relatif lebih murah dan juga hemat waktu karena hanya memerlukan waktu yang singkat. Untuk subjek penelitiannya lebih sedikit. Untuk kekurangannya sendiri juga memang yang pertama, tidak dapat untuk menentukan incident rate dari suatu penyakit karena memang sifatnya kembali ke masa lalu sehingga tidak diketahui berapa incidence rate dari penyakit yang diteliti tersebut. Selanjutnya, data faktor dapat dikumpulkan setelah terjadi penyakit dan sering, lalu tidak lengkap dan terjadi penyimpangan. Kadangkala juga adanya kendala kesulitan memilih kontrol yang tepat dan juga sulitnya memastikan hubungan temporal antara paparan dan juga outcome. Nah, berikut kita masuk ke contoh aplikatif dari artikel case control. Di sini judul yang kita pakai yaitu Post Hypertension and Stroke a Case Control Study yang ditulis oleh Aulia Imanda DKK pada tahun 2019. Kita lihat dulu di sini untuk metode penelitian yaitu desain studi case control. Lalu lokasi penelitian di RS Umum Ngudi Waluyo-Lingi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan dilaksanakan pada tahun 2016 sampai 2017. Kurang lebih penelitian dilakukan 1 tahun. Untuk populasinya sendiri yaitu pasien di RS Umum Ngudi Waluyo-Lingi, dan juga untuk sampel kasusnya yaitu pasien yang mengalami stroke dan berusia lebih dari 17 tahun. Sedangkan sampel kontrol yaitu pengunjung rumah sakit yang tidak mengalami stroke berusia lebih dari 17 tahun. Untuk pengambilan sampelnya itu sendiri yaitu simple random sampling, dan untuk perbandingan antara jumlah kasus dan jumlah kontrol adalah 1:1, yaitu sebanyak 66 orang dengan total 132 orang. Untuk exposure-nya dari yang kita baca di artikel ini ya, ada status merokok, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, kebiasaan diet, dan kebiasaan aktivitas fisik, serta konsumsi alkohol. Untuk outcome-nya sendiri adalah kejadian stroke. Selanjutnya, kita juga melihat berapa besar odds ratio pada artikel ini. Jadi di sini kita setelah melihat analisis bivariat dari artikel ini, kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah status merokok.
di mana OR-nya kita lihat di sini sebesar 2,6. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara merokok dan juga kejadian stroke itu di mana responden yang merokok itu beresiko 2,6 kali lebih besar untuk menderita stroke dibandingkan responden yang tidak merokok. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai desain studi push control, kita lanjutkan lagi dengan desain studi terakhir, yaitu desain studi cohort. Desain studi cohort ini sendiri merupakan suatu penelitian atau rancangan studi yang mempelajari hubungan antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Jadi untuk kalau push control sendiri kan kita bagi antara kelompok yang sakit atau kasus dan kelompok yang tidak sakit atau kelompok kontrol. Sedangkan kalau pada desain studi cohort ini kita membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar. Kemudian dari kedua kelompok ini akan di follow up selama beberapa waktu, kemudian dilihat apakah dari kelompok tersebut mengalami status penyakit atau outcome atau tidak. Studi ini juga dapat kita kenal dengan penelitian follow up atau penelitian insidensi atau penelitian longitudinal. Cohort sendiri juga memiliki dua jenis, ada retrospektif dan juga ada prospektif. Sebenarnya perbedaan dari kedua jenis ini hanya di waktu mulainya studi. Kalau untuk retrospektif seperti namanya artinya kembali ke masa lalu atau melihat ke belakang. Jadi katakanlah kita mulai studinya di sini pada tahun 2016. Kemudian peneliti akan melihat ke belakang, kemudian membagi antara kedua grup apakah terekspos atau tidak terekspos. Di sini untuk melihat bagaimana kita mengetahui apakah kelompok ini terpapar atau tidak terpapar, itu sendiri dapat dilihat salah satunya dari rekam medis. Setelah dibagi, maka peneliti akan melihat lagi, memfollow up lagi hingga ke 2015 dan melihat apakah dari responden penelitian tersebut mengalami suatu penyakit atau tidak mengalami penyakit. Nah, kalau pada perspektif sendiri, seperti namanya juga ya, kita bisa melihat ke depan atau ke masa depan. Contohnya yaitu di sini, katakanlah waktu mulainya dari penelitian ini juga di tahun yang sama, yaitu di tahun 2016. Di sini peneliti akan membagi antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Kalau contoh di foto ini kita membagi antara kelompok yang obesitas dan tidak obesitas. Setelah dibagi antara kelompok obesitas dan tidak obesitas, selanjutnya di follow up selama kurang lebih 2 tahun. Setelah di follow up, maka dilihat di sini outcome-nya, ada kelompok yang berwarna merah ini mengalami penyakit, dan untuk kelompok yang kuning ini tidak mengalami penyakit apapun. Namun untuk outcome dari desain studi cohort ini sendiri sebenarnya tidak hanya sakit dan tidak sakit, tapi juga dapat berupa kematian. Selanjutnya kita masuk ke contoh aplikatif dari desain studi cohort, di mana artikel yang digunakan ini berjudul Dietary Factors and Female Breast Cancer Risk, a Prospective Cohort Study, yang ditulis oleh Ji-Hyun Kim DKK pada tahun 2017. Di sini kita dapat melihat ada metode penelitian, di mana desain studinya cohort prospektif, berarti peneliti melihat ke masa depan. Lalu untuk lokasinya dilaksanakan di Korea Selatan, dimulai pada 2007 dan di follow up hingga bulan Desember tahun 2014. Untuk pemilihan populasi sampel itu sendiri, populasi sebanyak 14.531 dapat kita lihat di flow-nya. Flow diagram ada tertulis di sini bahwa 14.531 perempuan dan laki-laki pada tahun dari Agustus 2022 hingga Mei 2007. Selanjutnya dieksekusi sebanyak 8.054 partisipan laki-laki karena penelitian ini dilaksanakan hanya untuk perempuan. Terpilih sebanyak 6.477 perempuan, kemudian dieksekusi kembali sebanyak 1.276 karena tidak melengkapi survei atau FOB. Selanjutnya terpilih 5.201 perempuan, dan dari 5.201 dieksekusi kembali sebanyak 1.555 subjek yang dimana dia mengalami cancer sebelum waktu penelitian dimulai. Sehingga pada akhirnya total sampel yang diambil sebanyak 5.046 wanita yang berhasil memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian dari sebanyak 5.046 wanita ini di follow up hingga bulan Desember 2014, dan di sini kita lihat outcome-nya ada 2, yaitu 72 wanita
mengalami kanker payudara dan 4.974 tidak mengalami kanker payudara. Untuk artikel ini dia menggunakan variabel independennya itu sendiri, ada karakteristik responden, makanan yang dikonsumsi, dan kebiasaan makan. Dan outcome-nya di sini kita lihat di atas ada kanker payudara. Nah, kemudian bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan pada artikel ini? Menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Dan juga dibagikan kuesioner FFP untuk mengukur kebiasaan diet dan menu makanan yang biasa dikonsumsi responden. Selanjutnya, jadi pada penelitian cohort ini ada nilai asosiasi yang dapat kita hitung, yaitu nilai asosiasi relative risk atau RR. Untuk rumus RR sendiri, insiden pada kelompok terpajan dan insiden pada kelompok tidak terpajan. Untuk kelompok terpajan ini sendiri kita lihat yaitu kelompok terpajan yang mengalami penyakit dibagi kelompok terpajan yang mengalami penyakit dan kelompok terpajan yang tidak mengalami penyakit. Sedangkan pada kelompok tidak terpajan ini, yaitu kita lihat di bagian sini, yaitu kelompok tidak terpajan dibagi kelompok tidak terpajan mengalami penyakit dan kelompok tidak terpajan tidak mengalami penyakit. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan contoh kasusnya. Di sini kita lihat dari artikel ya, ini angkanya diambil dari artikel. Untuk variabel yang saya ambil itu adalah hubungan antara kebiasaan konsumsi daging panggang dan juga kejadian kanker payudara pada wanita. Di sini angkanya untuk yang mengkonsumsi daging panggang lebih dari 2 kali sehari atau kelompok yang terpapar dan mengalami kanker payudara sebanyak 41 orang. Untuk yang mengkonsumsi daging panggang lebih dari 2 kali per hari dan tidak mengalami kanker payudara sebanyak 2097. Sedangkan untuk yang mengkonsumsi daging panggang kurang dari 1 kali sehari dan mengalami kanker payudara sebanyak 31 responden, dan untuk konsumsi daging panggang kurang dari 1 kali per hari dan tidak mengalami kanker payudara sebanyak 2.877 responden. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil RR-nya sebesar 1,85. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya wanita yang memiliki kebiasaan konsumsi daging panggang lebih dari sama dengan 2 kali per hari memiliki resiko lebih besar sebesar 1,85 kali lebih besar untuk terkena kanker payudara dibandingkan dengan kelompok wanita yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging panggang kurang dari sama dengan 1 hari. Sehingga berarti di sini kita dapat simpulkan ya teman-teman, kalau misalnya konsumsi daging panggang lebih dari 2 kali per hari ini jauh lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Baiklah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai desain studi observasional. Semoga apa yang dibahas pada video ini dapat bermanfaat bagi yang melihat, dan juga mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.